pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Pribadi Penentu Perubahan Saat Krisis COVID-19. Ya. Ini kita semua sedang menghadapi krisis yang disebabkan oleh COVID. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara di daerah tidak terasa, tetapi di kota-kota besar itu sangat terasa, ya, sangat terasa saja. Dan itu bukan saja dunia bisnis, pekerjaan, ya, dan sebagainya, tetapi sampai ke gereja, ya. Gereja-gereja di kota-kota besar itu, Bapak Ibu Saudara, banyak yang kosong, ya. Orang takut ibadah, orang sudah tidak mau pergi ibadah karena begitu ganasnya COVID. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita sedang membaca tentang seorang bernama Ayub, ya. Alkitab mengatakan bahwa dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bahkan waktu iblis dan para malaikat menghadap Allah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub? Artinya Ayub ini betul-betul cinta Tuhan, sampai Tuhan kenal dengan baik, ya, sampai Tuhan tahu namanya. Tuhan menyebut, bahkan sebenarnya ungkapan yang ditulis oleh Alkitab atau yang tadi saya katakan, dia saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itu diungkapkan oleh Allah. Bayangkan, ya, Allah memuji Ayub, tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Ayub pun mengalami krisis. Jadi jangan pernah berpikir orang benar tidak pernah mengalami kesulitan. Ya, kita sedang membaca satu kisah yang luar biasa, seorang yang dipuji Allah, tapi juga mengalami krisis. Dan ini krisisnya ini tidak main-main. Ya, ternaknya, semua binatangnya habis, anak-anaknya habis. Ya, saya pernah dengar mama besar saya, dari istilah orang Kubang bilang, mama akang, mama tua, ya, mama punya kakak. Dia punya satu anak, saudara, dan waktu dia anaknya yang dia begitu sayang meninggal, dia menangis sampai pergi ke kubur. Ya, waktu orang masukkan peti, dia mau lompat ke dalam peti. Saya ingat cerita mama saya. Mama saya langsung berteriak, ingat Ayub. Ya, memang mama saya Protestan, ya, tapi dia tahu Alkitab. Jadi dia bilang ingat Ayub. Dan mama tua saya sadar. Bayangkan Ayub punya 10 anak dan semua mati. Ya, krisisnya luar biasa. Tetapi perhatikan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Ayub begitu luar biasa merespon krisis. Ya, dan responnya itu membuat dia justru merubah krisis menjadi berkat. Amin. Dia mengubah krisis yang sepertinya tanpa pengharapan. Dan tadi saya belum bilang, tapi bukan saja semua miliknya hilang, tapi kesehatannya pun hilang. Bayangkan, ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kita dapat belajar dari Ayub bahwa dalam situasi apapun kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita dapat bersikap yang benar sehingga Allah yang dari surga waktu melihat sikap kita, ya, dia merespon dan pada akhirnya dia memulihkan segala sesuatu. Amin.
di arah yang baik. Amin. Amin. Ya, krisis yang sedang terjadi oleh karena COVID ini bukan karena Allah kurang mengasihi kita. Tidak, Allah sangat mengasihi kita. Tapi yang menentukan apakah kita keluar sebagai pemenang itu adalah diri kita. Ya. Jangan pernah salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan Allah. Nah, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa luar biasa, ya, Ayub dalam menghadapi krisis ini. Ya, dia terus berusaha untuk memiliki sikap yang benar. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya kita baca Ayub pasal 42, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Kenapa? Karena sikap yang benar. Ya, artinya betapa pentingnya saya dan saudara sebagai pribadi menentukan diberkati atau tidak, menentukan pemulihan atau tidak, bukan masalah krisis. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, krisis yang sedang terjadi di Indonesia oleh karena COVID-19 yang menentukan itu orang percaya. Amin. Ya. Ya, saya waktu berpikir tentang khotbah ini saya ingat Elia. Ya, Alkitab mengatakan bahwa dia berdoa supaya tidak turun hujan, dan hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan kemudian dia berdoa 3 tahun 6 bulan. Ya, dan hujan turun. Artinya betapa luar biasanya pengaruh orang percaya dengan Tuhan. Saya berani mengatakan bahwa COVID ini akan berhenti atau tidak itu tergantung kepada orang percaya. Ya, tergantung kepada anak Tuhan. Waktu Tuhan membuang orang Israel ke Babel, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7, Tuhan berkata kepada orang Israel, berdoalah, ya, dan berusahakan kesejahteraan di kota di mana kamu aku buang. Karena apabila kota itu sejahtera, kamu pun sejahtera. Amin. Artinya orang percaya itu penentu. Amin. Penentu suatu kota, penentu suatu bangsa, penentu suatu kehidupan, penentu suatu rumah tangga. Itu ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Karena saya dan saudara yang menentukan. Nah, kita bisa belajar dari Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 hal. Yang pertama, pribadi penentu perubahan saat krisis COVID-19 apabila kita berlari kepada alamat yang tepat. Ya, kepada alamat yang tepat. Biasanya Bapak Ibu Saudara, saat krisis terjadi, baik itu dalam hidup pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, seringkali kita cenderung mencari kambing hitam, ya, dan kita tidak menyelesaikan masalah. Tapi kita belajar dari Ayub. Alkitab mengatakan, saya senang membaca di dalam firman Allah yang hidup. Ayub 1 ayat 20. Ayub 1 ayat 20 di situ firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu ia merobek jubahnya dan mencukur kepalanya sebagai tanda berduka cita. Kemudian dia sujud menyembah Allah. Bayangkan, semua hilang, semua hancur, semua sudah tidak ada. Alkitab mengatakan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tahu alamat yang tepat untuk menyelesaikan krisis kehidupan itu cuma Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Hanya Tuhan yang dapat campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ada banyak hal yang memang di luar kendali. Ya, COVID ini Bapak Ibu Saudara, ini tidak main-main. WHO saja kelabatan. Ya, Badan Kesehatan Dunia saja pusing. Ya, Indonesia sampai pusing. Ya, tidak tahu mau kendalikan COVID atau mau bangkitkan ekonomi. Itu sebabnya pemerintah dapat dikatakan, mungkin istilah yang saya bisa pakai itu sebenarnya bingung. Mau lockdown, ekonomi hancur. Mau lepas, ekonomi mungkin bisa naik, tapi orang mati. Nah, ini kan bingung. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Amin. Ya, yang lebih repot, ya, Paulus bicara tentang peperangan rohani. Ya, ini bukan apa? Ya, Paulus bicara dalam Efesus bahwa ini ada peperangan rohani dulu.
kita pikir perang rohani itu hanya usir-usir setan di pohon, di patung-patung, ya. Ini sekarang peperangan rohani kan kita menghadapi virus yang tidak kelihatan. Ya. Dan saya percaya disinilah apa yang Paulus tulis itu kita perlu renungkan. Dan teristimewa kita datang kepada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Kita tidak tahu. Ya. Justru saudara tidak tahu kan malam ini saya bawa virus atau tidak. Ya. Ya, tadi cipika-cipika yang beberapa orang. Ya. Nah kalau Tuhan tidak jaga kita, kan bahaya. Ya. Pulang bukan bawa berkat, bawa virus. Dan yang lebih repot, saudara bawa buat orang di rumah. Ya. Yang lebih tua, yang ada penyakit dan bisa berbahaya buat mereka. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Waktu saya menulis khotbah ini, saya ingat lagu tua. Mungkin mama tahu ya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki salibnya ku sentuh. Kayaknya di sini saya mau tahu. Hanya kita bisa lari kepada Yesus. Anak-anak muda, saya berani mengatakan masa depanmu juga menghadapi begitu banyak tekanan, Ya. ketidakpastian. Iya betul saudara. Karena justru ada banyak orang yang dipecat, ada banyak bisnis yang turun. Ya. Artinya ruang pekerjaan itu menjadi sulit. Benar. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi semua ini? Datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa tolong. Belajar dari orang yang saleh, sudah saleh tapi sadar bahwa apapun yang terjadi hanya Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan. Ya, saya menulis di sini tempat teraman, terpercaya dan pasti saat krisis adalah hanya berlari kepada Tuhan. Kita semua akan menghadapi krisis, semua menghadapi masalah. Tetapi kalau kita berlari kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan, saya percaya kita akan lihat begitu banyak pertolongan Tuhan. Kita akan lihat mujizat Tuhan. Kita akan lihat pemulihan dari Tuhan. Kita akan lihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penentu perubahan. Pribadi penentu perubahan saat krisis COVID-19 apabila kita memandang dengan sudut pandang yang benar. Ya, ayo dalam ayat yang kita baca luar biasa. Dia punya pernyataan yang seringkali orang kutip, yaitu Tuhan yang memberi. Ya, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa. Ya. Pertama dia sadar bahwa semua yang ada dalam hidupnya itu datang dari Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan bisa mengambil. Ya. Sekalipun kalau kita baca kan bukan Tuhan yang mengambil. Ya. Bukan Tuhan yang menyebabkan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Ada banyak orang bingung apakah COVID ini datang dari Tuhan atau dari mana. Yang pasti Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mungkin Dia mengizinkan semua terjadi, tapi bukan Dia penyebab utama. Dia Tuhan yang baik. Amin. Dia Tuhan yang baik. Dan di sini Ayub memiliki sudut pandang yang benar tentang Allah. Ya. Saya mau katakan kepada saudara, kadang-kadang biar kita sudah ikut Tuhan, waktu krisis kita kadang-kadang juga mempertanyakan Tuhan kan. Aduh Tuhan kenapa ini? Sudah berdoa, sudah puasa, kok masih jadi? Kok masih yang saya takutkan itu terjadi seperti Ayub. Ya. Tapi di sini kita belajar bahwa Ayub dalam situasi seperti itu dia terus memuji Tuhan. Bahkan saya coba untuk meneliti kata terpujilah Tuhan
Ya, itu berasal dari kata bahasa Ibrani barak. Barak itu Bapak Ibu Saudara-saudara sama dengan, karena bahasa Arab itu satu rumpun dengan bahasa Ibrani. Itu sebabnya saudara pernah mungkin pergi di rumah makan barakah. Barokah ya, barokah. Di situ itu mempunyai arti sebenarnya berkah, diberkati. Jadi waktu Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebenarnya ini juga mempunyai pengertian Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, diberkatilah Tuhan. Amin, amin. Dia malah memberkati Tuhan di dalam semua. Nah, memang kalau kita baca terus pasal 2 sampai pasal yang ke-41 dapat dikatakan Ayub seperti ada sungut-sungut, ada perdebatan, ya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Ayub di dalam semua Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, karena dia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik, ya, Tuhan yang terlalu baik, ya. Saya menulis juga, perbaikilah sudut pandangmu terhadap Allah, maka sudut pandangmu terhadap yang lain akan berubah. Ya. Waktu saudara memandang Allah, Tuhan engkau baik. Sekalipun engkau mengizinkan ini terjadi, tapi engkau tetap baik. Engkau terlalu baik. Engkau luar biasa baik. Maka saudara akan melihat hidup ini menjadi indah. Amin. Iya kan? Seringkali kita menjadi negatif karena kita punya sudut pandang yang salah, ya. Nah, memang kalau kita meneliti Bapak Ibu Saudara, ada beberapa sudut pandang. Contohnya adalah sudut pandang kita terhadap diri. Seringkali kita ada masalah, kita lihat diri. Oh, karena saya sudah berdosa. Oh, karena saya memang begini, sudah. Ya, kita nasib memang jelek, sudah. Saudara hidup dalam Tuhan tidak ditentukan oleh nasib saudara. Benar. Saudara punya hidup ditentukan oleh Tuhan. Ya. Dan seringkali ada banyak anak Tuhan yang tidak bahagia dan tidak diberkati karena tidak menerima diri, menyalahkan diri, menyalahkan terus diri, kekurangan dan sebagainya. Juga masalah seperti dengan masalah dengan pasangan, sudut pandang kita dalam masalah dengan pasangan. Seringkali kita menuntut pasangan kita seperti kita. Ya. Kalau nggak seperti kita, kita akan bahagia. Saya mengatakan tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak suami kan laki-laki, istri perempuan. Bagaimana pun sama? Tidak akan sama. Ya. Betul nggak? Tidak akan sama. Karena beda jenis kelamin. Ya. Justru tidak sama itu ya Tuhan jodohkan. Biasanya suami pendiam, istri cerai. Itu saling melengkapi. Betul sudah. Ya. Ya, Tuhan memang menciptakan begitu supaya saling melengkapi. Ya. Karena memang katanya waktu orang mencari pasangan tanpa dia sadari, secara naluri dia mencari pasangan yang itu punya pribadi yang tidak ada dalam diri. Jadi dia seperti mencari pelengkap di dalam diri. Nah, kemudian seringkali juga kita tidak punya sudut pandang dengan pasangan. Benar adalah kita menuntut pasangan kita sama dengan kita menuntut pasangan kita sempurna. Ya. Tidak ada pasangan yang sempurna. Amin. Karena engkau juga tidak sempurna. Ya. Biasanya orang yang menuntut sempurna itu dia juga, dan sebenarnya betul tidak semua orang, tidak ada orang yang sempurna. Ya. Karena itu Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar sebagai orang percaya. Seringkali juga kita tidak melihat perubahan. Contohnya kita menghadapi anak-anak kita. Contoh. Ya. Seringkali kita bilang, dan saya termasuk orang yang bilang, anak-anak sekarang itu tidak sama dengan dulu. Betul dulu. Kalau mama angka alis, papa angka alis langsung lari.
Kalau anak sekarang kita bicara satu kata itu 10 kata. Anak-anak sekarang memang zamannya beda. Tapi kita tahu bahwa mereka adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mereka anugerah yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita memandang Tuhan dengan benar, maka hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Amin. Kita akan menikmati hidup ini. Mungkin kita ada yang belum keluar dari krisis, tapi percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu setia. Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Saya senang kita baca ayat yang terakhir, Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Kalau saudara sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. Ayub 42 ayat 2, 3, 2, 1. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Waktu Ayub punya sudut pandang yang benar, dia yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Maka semua menjadi betul. Saudara boleh baca ayat 42. Itu kelihatannya begitu cepat. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Anak-anaknya dalam dia dapatkan anak-anak yang terbaik. Ya, bahkan anak-anaknya punya nama yang luar biasa, punya arti yang luar biasa. Ya, dia punya anak yang luar biasa. Tuhan lipat gandakan kekayaan. Tuhan memberkati dia 2 kali lipat semua harta di mana dia kehilangan harta tersebut. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memberkati kita. Tapi dia mau supaya kita mulai mengalami perubahan. Mengalami perubahan dalam sudut pandang kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan, berlari hanya kepada Tuhan. Maka kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu. Nah, bayangkan, dia tahu Ayub punya nama. Dia tahu semua hal dalam diri Ayub. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian yang saya nonton di satu video tentang seorang murtadin, ya, seorang murtadin dari agama sebelah, ya, dia percaya kepada Yesus, tetapi karena dia dari agama sebelah, dia belum yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Jadi dalam kisahnya dia katakan, saya coba dalam pengertian, saya mau lihat apa betul Tuhan Yesus itu ada, betul. Ya. Atau orang Kristen itu bikin Yesus jadi Tuhan. Kan tuduhan mereka kepada kita kan begitu. Kita angkat Yesus yang manusia jadi Tuhan. Ya. Jadi dia bilang begini, saya berdoa yang sepele. Doa tidak paksa-paksa. Saya berdoa, ini memang berapa puluh tahun lalu ya. Dia berdoa begini, Tuhan, saya ingin punya sepatu yang DP dasar ini menyala. Saudara lihat? Dia bilang begitu. Kenapa? Dia tahu bahwa tidak ada, dan dia sudah besar, ya, sudah dewasa. Dia tahu bahwa sepatu yang dasarnya menyala itu sepatu anak-anak kan? Tidak ada. Dan dia mau puji Tuhan itu, dia bilang begini, saya minta merek Spotex. Mungkin anak-anak sudah pernah pakai merek Spotex. Dia bilang, dan dia kaget. Beberapa waktu kemudian orang kirim sepatu Spotex. Waktu dia buka, dia injak, lampunya menyala. Wow, Tuhan Yesus dengar doa. Tapi dia belum yakin. Dia bilang, saya mau uji Tuhan satu kali lagi. Ya, dia bilang, Tuhan, kalau memang itu ada, Tuhan kirim saya pakaian. Dan tahu sudah pakaian yang banyak. Iya, pakaian yang banyak. Banyak Ya. bukan satu. Iya, dia minta pakaian yang banyak. Ya. Dan saudara tahu,
Mendadak ada orang kirim buat dia pakaian 1 koli. Ih, Tuhan Yesus ini luar biasa. Oh, akhirnya Tuhan ada. Tapi dia bilang, saya mau uji lagi. Dia bilang, Tuhan, saya mau minta sepeda. Tapi saya minta sepeda BMX. Mereknya dia sebut. Dia kaget karena beberapa hari ada orang kirim sepeda BMX. Memang ada yang bilang begini. Pernah saya dengar pendeta bilang begini. Saudara kalau baru mulai percaya Tuhan, saudara berdoa apa saja Tuhan jawab. Nanti kalau sudah lama-lama, bukan Tuhan tidak mau jawab. Tapi Tuhan nanti Tuhan saudara. Ya. Tapi pasti dia Tuhan yang baik. Amin. Amin. Jadi di waktu dia wawancarai itu saudara, dia bilang, coba dulu saya minta BMW. Saya dapat BMW. Iya. Tapi dia belajar satu hal, bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mengasihi. Dia waktu itu Tuhan dia aniaya luar biasa. Dia ditolak oleh keluarga. Tapi dia sudah lihat Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dalam krisis-krisis kehidupan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Terus percaya kepada dia. Terus berharap kepada dia. Serahkan hidup sudah hanya kepada dia. Saya minta akhir boleh tolong. Kita akan datang kepada Tuhan seperti usaha rindu supaya ya ini yang usaha yang Yesus. Kalau seperti usaha saja kan ada 2. Usaha yang mana? Ada seperti usaha ya kan? Seperti, nah ini yang seperti usaha. Masih